Baik ya, selamat siang ya semuanya. Siang. Nah, pada siang ini akan saya lanjutkan latihan ya. Di bagian terakhir baru kita masuk ke bab keempat. Jadi analisis volumatur. Nah, itu jadi rencana kita dalam 2 sesi ini ya. Nah, sebelumnya Anda telah ini ya, UTS kan ya. Itu nilainya MC-nya berapa dapat ya? Yang keluar cepat kan pilihan ganda kan ya, pilihan ganda ya dapatnya paling rata-rata 52 kayaknya. Semua kelas ya. Kelas ini ya nggak tahu, belum tahu. Nah itu kan nilainya berdasarkan siapa yang submit duluan itu semua ya, jadi belum dipilah-pilah. Jadi 52. Ya, jadi dapat poin 52. Ya kalau Anda berada di atas itu nilainya artinya ya bisa ini ya. Jadi yang hal-hal yang pemahaman simpel dan kritis ya itu kan ini soal milih itu kan harus hati-hati juga ya walaupun hanya jawabnya satu yang benar itu masih ini probabilistiknya kan berapa itu 4 pilihan 45 ya 20 atau 25% lah bisa jadi soalnya ini bisa jawabnya satu bisa dua bisa tiga itu nah itu lebih turun lagi ya probabilistiknya itu saya coba di ini di tingkat 3 ya nilainya juga dekat-dekat sini juga gitu ya nilainya ya soalnya banyak itu yang memilih aja nilainya ya 50 lah tengah-tengah average kan 0 sampai 100 kan jadi tengah-tengah distribusi normal. Nah itu ya sedikit info ya tentang ini tentang hasil ujian ya hasil ujian ini untuk UP2 ya sebentar lagi ya UP2 memang ini minggu UTS ya tapi FTMD kan tidak secara apa ini menerapkan benar kan ya secara 100% kan ya jadi kuliahnya ada ujian ini jadi ya kita ambil tetap kuliah ya saya kurang tahu apa mata kuliah ada yang lain tidak tetap kuliah itu ya atau ada yang pas minggu ini ambil ujian itu ada juga di jam yang kuliahnya kan ya nah seperti itulah ya jadi warna-warninya seperti itu ya kita belum bisa dari dulu tuh nerapin itu minggu UTS memang kalau Anda lihat dari kalender Girdik itu minggunya memang minggu ini minggu ke-8 itu adalah UTS ya UTS minggu ke-8 nah ini akan saya lanjut ya share dulu nah sebelumnya saya kan udah ini ya lewat video itu berapa contoh lah kan ya contoh ini soal dengan pembahasan ini yang terakhir yang share sekarang ini yang terakhir saya minta untuk ini untuk dipikirkan. Nah, siapa yang sudah memikirkan? Ini ya kita nyampe 5. Nah, apa triknya apa di sini? Ini Anda catat dengan baik bahwa ini bisa bergerak kan ya? Bergerak dia. Apa artinya? Bergerak bebas kan ya? Dan memindahkan panas juga. Nah, ini artinya di sini apa? Dari poin itu. Ini kan adiabatik ya luarnya adiabatik. Jadi apa dari situ? Nah, itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ada kalau ini partisi itu bisa memindahkan panas, kalau nyampe kesetimbangan itu apa artinya? Temperatur air, udara dengan karbon dioksida itu sama, kan ya? Nyampe sama, kan ya, kesetimbangan. Dan juga ini, untuk sini ini adiabatik ya. Jadi kalau kita well insulated container, jadi luarnya adiabatik. Maka delta U total, proses awal nyampe akhir itu sama, 0. Itu ya. Nah, dari situ, apa yang bisa dari ini dari kondisi itu apa yang kita bisa peroleh ya temperatur kan ya temperatur jadi delta U 12 udara tambah delta U 12 karbon dioksida itu sama dengan 0 itu dari situ T-nya kan sama kan ya karena ini memungkinkan ini panasnya pindah itu ya di partisi itu bisa ngikutin siapa yang masih bingung itu dulu dipahami soalnya ini emang harus dilatih terus ya. Nah, ini apa di sini? Di sini sifatnya apa? Disuruh apa ini sifatnya? Hanya
disuruh mengasumsikan panas jenisnya konstan, itu ya. Ini udara. Nah, udara diminta apa? Diperlakukan sebagai gas ideal juga ya. Gas ideal panas jenisnya konstan. Memang gas ideal itu ada dua pendekatan gas ideal. Ada gas ideal yang mana panas jenisnya fungsi dari temperatur, dipertimbangkan. Itu ya, memang panas jenis fungsi dari temperatur kalau gas ideal. Panas jenis akan fungsi dari dua sifat, kan ya, bisa jadi tekanan dan temperatur. Ya, kalau itu real fluid, gitu ya, real fluid ya bisa cair, bisa gas. Nah, nanti ada kasus lagi ya, kalau bisa dianggap incompressible, itu kan ya. Nah, itu ya di gas ideal aja udah dua kelompok. Kalau memang bisa dianggap panas jenisnya konstan, gas ideal kalau panas jenisnya fungsi dari temperatur. Nah, itu ada juga data yang mensupport di tabel yang Anda miliki ya di bagian belakang buku ini. Jadi ya kalau Anda perhatiin, kan semua buku termo yang bagus ya biasanya ini. Penulisnya itu ingin yang penggunanya nyaman. Itu ya, jadi disiapkan datanya di belakangnya kan ya. Itu jadi mereka beramal kan ya, tujuan nulis yang nggak tahu apa orang di Amerika itu, saya kurang tahu juga kalau orang di Amerika kalau ngasilan tulisan satu buku itu sejauh mana pendapatnya dengan mudah hidupnya. Kalau di Indonesia sih nggak ini ya, dengan buku-buku teks itu sih ya kecil sekali income-nya, kecil itu untuk Indonesia. Justru buku-buku yang temporer itu yang banyak bisa nyetaknya itu yang lebih ada ya. Kalau buat buku termo kayak gini, ya hitungan bisnisnya teknik mesin yang akan beli di Indonesia atau teknik kimia lah mungkin ya. Ya berapa ini sih yang belinya, kan di samping buku banyak juga yang lain, itu ya. Mudah buatnya sulit, itu ya. Situasinya seperti itu. Sehingga yang memotivasi secara finansial yang ada kan ya, paling mencari kepuasan batin nulis buku, itu ya nulis. Nah, itu untuk yang tadi gimana? Untuk mendapatkan final equilibrium temperature. Bisa ikuti nggak? Bisa. Itu poin yang... Dari perubahan energi dalamnya. Iya, energi dalamnya itu, energi dalam sistem itu perubahannya sama dengan nol. Jadi delta U. Nah, delta U ini U yang sifat apa? Ekstensif kan ya? Jadi delta U kapital kan ya, delta U. Ini delta U, U-nya kapital kan ya, U. Nah, ini 1,2 ya. 1,2 total sistem kan ya, ini 0. Nah, ini kan ada dua kan ya delta U-nya nanti. Delta U udara, delta U ya. Nah, karena di situ kan ada massa, nah kita urai lagi. Delta U, delta M ya, langsung ini kurung ya, dikurung. Delta M U ya, MU. Nah, MU ya. Nah, ini kurung ini ya 1,2 itu ya 1,2. Nanti M-nya bisa keluar ya karena konstan. Ya, ini untuk udara kan ya, misalkan udara. Nah, kita urai. Ini tambah kan ya, tambah. Nah, delta U lagi. Delta UM. Nah, M-nya jelas M itu juga. Ya. M, nah ini 1,2 juga ini. Ya, 1,2 ini CO kan ya, CO2. Ini sama dengan 0. Itu kan ya. Nah, ini karena bisa kontak ini maka T2-nya sama kan ya. T2 udara ya sama dengan T2 CO2 kan ya, CO2. T2 ya CO2. Nah, itu ya ini yang akan dari sini Anda dapatkan ya. Ya, panas jenisnya carilah ya di bagian belakang kan ya, buku itu ada kan ya. Nah, dianggap konstan. Nah, itu CO2 itu ada datanya yang data tabel yang konstannya diambil. Ada juga data yang fungsi dari temperatur di situ ya, tabel berapa ya? 24 atau 2 berapa ya? Itu ada tabelnya yang fungsi dari dalam bentuk persamaan polinom itu ada juga ya. Kalau itu ya lumayan ngitungnya habis waktu. Tapi ini kan ini bukan mempersulit ini, untuk lebih pemahaman konsep dulu ya, bukan ke ini sekali ya, ke ketelitian itu ya, bukan ke situ. Pemahaman konsep bagaimana menghitung. Nah, berikutnya apa yang kita bisa ini? Untuk mendapat tekanan apa yang kita bisa gunakan?
Nah, dari keseimbangan ini kan udah tahu ya, tekan temperatur ininya tahu, temperatur akhirnya udah tahu, ya. Nah, dalam keseimbangan ini tekannya sama nggak? Gimana si Teuku Milal? Gimana? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Nah, itu jadi ini lagi satu kuncinya itu akan sama. Nah, apa yang konstan di proses ini? Itunya partisinya bisa bergerak-gerak. Apa yang konstan? Volume, Pak. Volume total konstan. Masa total konstan itu ya. Ya. Nah, itu yang konstannya. Konstan total maksudnya volume udara tambah volume CO2 itu sama dengan konstan. Ya segini volumenya. Jadi kita awalnya dari kondisi ini dari 1 kilogram 5 bar 350 Kelvin pakai hukum gas ideal. Apa itu hukum gas ideal? Siapa bisa bantu saya? Si ini Fikri. NRT, Pak. Ya, itu. Nah, itu PNRT. PP ya, V. Ini nah hati-hati di sini. Ini hati-hati anak ini. Ini kalau gini ya, ini saya tulis ikutin versinya ini, versi buku pegangan kan ya. Nah, ini bisa N, bisa R, ini jangan sampai salah. Ini T, ini R-nya pakai topi. Apa ini maksudnya di sini? Siapa bisa bantu? Apa? Fikri, apa ini maksudnya? Fikri? R-nya R apa itu? Maaf Pak, saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya kan ada, kamu ada R itu tahu nggak? Konstanta gas ideal kan? Iya, Nah, konstanta gas ideal itu ada berapa versi? Hah? kalau nggak salah ada 2 ya Pak. Iya 2. Apa versi apa itu? Bedanya. Aduh, kalau versinya yang satu itu Ya coba yang kamu bisa aja, nanti kalau salah nanti saya benarkan, ingat terus kan ya, itu kan ya, itu nilai positif. yang pakai joule per Ya langsung aja, nggak kamu perlu nanya ke Mbah Google kan ya, browsing. Nah, apa? Itu basis per ini spesifiknya kan ya. Jadi iya, bisa per satuannya Pak. ya istilahnya molar basis sama mass basis gitu kan ya. Yang molar Iya. itu kan per mol belakang bawahnya kan ya, per kilomol gitu kan ya. Nah, itu yang universal disebutkan ya. Itu disebut ketetapan gas universal. Nah, yang ada angkanya berapa? 8,3144. Nah sekian lah ya. 8 paling terakhir itu ya versi Kodata 2018 itu terakhir. Ya. Nah, kita cukup tulis 8,314. Itu aja karena nah, itu yang universal itu. Karena satuannya kan joule per mol ya, joule per mol Kelvin atau kilojoule per kilomol Kelvin gitu ya. Nah, lagi satu ada satuannya joule per kilogram Kelvin atau kilojoule per kilogram Kelvin. Itu artinya kita bisa hubungkan dengan udara, dengan ini berat molekulnya. Nah, kalau ditulis, nah ini M di sini. M ya. Massa di sistemnya ya. Bukan berat molekul itu. Massa. Nah, gini. Ini jangan sampai salah kan ya. Itu. Ya itu kalau Anda nggak benar nyoba nanti ujian bingung gitu ya. Nah, di situ kan bingung ini salah. Nah, itu sesuai lah. Jadi satuan kanan kirinya harus sama. Nah, di sini kan ini kilogram, massa di sistemnya ini per kilogram. Kan ya? Ini mol atau kilomol, ini R-nya per mol atau kilomol. Kan ya? Nah, di sininya kan sama aja kan ya? Sini. Ini kan sudah ini tekanan misalkan kilojoule atau ini buka kilojoule Pascal ya, atau kilopascal atau megapascal atau Newton per meter persegi. Nah, ini volumenya lah meter kubik. Itu ya meter kubik. Di sini sama juga meter kubik. Nah, ini rumus ini pakai untuk mendapatkan volume 1. Volume 1 R ya R. Ya R itu ya. Volume 1 R-nya berapa jadinya? Ya volume 1 CO2 kan ya? CO2. CO2. Nah, rumusnya ini. Nah, R-nya beda kan ya? R-nya beda. Ya, ini kan udah tahu tekanannya tahu. Nah, hati-hati itu bar itu
ini kan kita itu apa? Sistem satuan di sini. Mau joule. Joule sini apa pakai? Kan gitu ya. Joule itu kan Newton kali meter kan ya. Nah, paskalnya pakai Newton per meter persegi, pakai tekanannya pakai Newton per meter persegi atau pascal. Itu harus sama nanti. Itu jangan sampai salah. Temperatur ya Kelvin di sini ya, jangan pakai temperatur, ini temperatur skala absolut, baik di ini, baik Anda pakai satuan British ataupun satuan internasional. Itu ya, jadi itu internasionalnya pakai Rankine, kalau internasionalnya pakai Kelvin, kalau Inggrisnya pakai Rankine. Itu ya, nah itu diingat. Itu. Nah ini masukin. Nah R ini gimana hubungannya R? R ini sama dengan R itu apa? R ini sama dengan apa? R ini sama dengan R tanpa topi kok R ini semua ini ya. R ini R apa? R dengan topi dibagi berat molekul ya. Bagi berat molekul. Gitu. Itu ya, itu ingat. Jadi kalau karbon dioksida berapa R-nya? Konstanta gas karbon dioksida berapa? Siapa bisa bantu hitung kalau gitu? Berapa ya? Ya, Di tabel coba 28,01. berapa? Di tabel 28,01. Ya, 2,861 satuannya apa itu? Oh, maaf Pak, itu masih masa molarnya Pak. Itu 28 kan 12 tambah ini berat molekulnya berapa? Berat molekul karbon dioksida berapa? 12 tambah 32 dong ya. 44 kan ya? 44. Oh iya Pak, maaf tadi saya lihat Pak. Saya pikir Salah, karbon kamu monoksida. matamu nggak tepat kan ya lihat. Nah ini 44 dong. Ya kalau tepatnya ada komanya lagi, apalagi pakai kodata capek ngitungnya koma di belakangnya kan. Nah ini 8,31-nya kan ya, 8,31. 31. Nah ini hati-hati nih. 44 ini apa ini? Satuannya apa 44? Mol per gram ya Pak. Gram per mol atau kilogram per kilomol. Gitu ya. Nah, itu. Artinya di atasnya pakai satuan apa? Kilojoule per kilomol pakainya. Bawahnya itu. Jadi nanti hasil akhirnya kilojoule per kilogram Kelvin. Itu ya. Jadi 8,314 bagi 44. Itu kan ya. Bagi 44. Nah, itu satuannya jantinya kilojoule per kilogram Kelvin. Itu ya. Itu satuannya. Kalau Anda ubah jadi joule, kalikan 1000 joule per kilogram. Nah, itu baru dapat karbon dioksida R-nya. Kalau udara berapa R-nya jadinya udara? Itu di tabel sepertinya ada yang R tanpa topinya ada itu langsung ya. Ada itu. Coba Anda lihat di bagian belakang ada. Kalau nggak dari sini itu. 28,97 Pak. Satuannya apa itu? Kilogram per kilomol. Kilogram, joule. Joule per kilogram. No? Joule per kilogram 81. 0, atau enggak? Ya kalau 0,287 itu kilojoule per kilogram ya, Kelvin ya. Tuh. Ini si Lady. Ya, apa siapa? Coba dia ada angkat tangan tuh. Ya silakan nanya apa? Ingin nanya apa atau jawab apa? Enggak Pak, tadi saya kepencet. Oh, kepencet itu ya. Kamu ngerti nggak, Lady? Ngerti? Yang saya jelasin ini sekarang lo ngerti nggak? Saya barusan join Pak. Oh, baru Soalnya join sekarang kamu. lagi di luar. Oh, gitu. Lagi di bank Pak. Oh, di bank. Ya, ini sedang ini. Ini baru ini saya baru masuk ini. Soal ini yang saya suruh kalian tuh di video itu kemarin ya, kuliah asinkron tuh suruh mikirin kan ya, di terakhir saya akan tutup dengan soal. Nah, gitu ya. Jadi di sini ini nanti Anda dapat volume ininya kan. Volume udaranya dapat, volume CO2-nya dapat kan ya. Nah, dari situ kan volumenya tetap ya volume 2 ini. Nah, ini volume 2 pen. Nah, ini volume 2 udara kan ya, udara R. Iya, ini ya, I-nya kurang ya. Nah, R tambah volume udara ini, volume 2 CO2 ya.
C2 di akhir, C2 ya. Ini sama dengan V awal juga ya. V total ya. Sama kan ya? V. Ini juga V1-nya sama. Kan ya? V1, V1R di awal ya, kondisi awal. Nah ini tambah P2 ya. P1 juga, P1 CO2 ya. CO2, nah CO2 ini sama dengan V. Ini ya. Sama, nggak berubah. Tapi volumenya kita bisa hitung kan di awal. Sehingga nanti kita dapatkan volume 2-nya jenis sama ini. Nah, volume kan bisa balik dari sini. Tekanannya kan sama, kan ya? Volume sama dengan apa? Volume sama dengan nRT atau M ya. Di sini masa diketahui ya, M aja. mRT ya. mRT dibagi tekanan kan? Bagi tekanan. Nah, inilah masuk ke sini. Volume 2-nya ya ini. Volume 2 udara, nah masukkan data-datanya di temperatur yang udah dihitung di sini, T2 ini. Ya, ini kan pola T2 kan ya di sini. Di proses awal ya, data U. Ini masukkan. Sehingga yang satu persamaan ini hanya tekanan belum diketahui. Tekanan kan sama, ya P2 udara dengan P2 CO2 sama. Dari situ kita peroleh tekanannya. Itu ya, jadi seperti itu. Di mana ada yang ingin bertanya? Itu ya poin utamanya. Hati-hati anak, sering soal yang model ini diujikan, tapi tergantung di dalamnya. Bisa jadi partisi, itu partisinya langsung hilang. Ya, si Nopal Ricky, apa Nopal? Pak, saya mau nanya, T seimbangnya itu tinggal tambah bagi 2 atau saranan lain, Pak? Seimbang yang mana maksud? Seimbang dalam apa? Seimbang dalam temperatur. Ini temperaturnya, Pak. Dari delta U-nya sama dengan 0. Sistem ini delta U-nya nggak berubah. Tuh. Setelah itu sehingga kita delta U, MU 12 udara tambah delta MU 12 CO2 kan ya? Kan itu U itu kan CV kali T kan ya? T awalnya kan tahu, T akhirnya belum tahu. Nah, dari satu persamaan ini kan temperaturnya T-nya kan sama. T akhir dari udara dan T akhir dari CO2 itu sama. Nah, dari situ kita dapatkan T2. Itu ya. Nah, itu. Jelas nggak, Sinopal? Itu dulu. Berikutnya baru untuk tekanan. Nah, untuk tekanan, kita itu ngelihat dari sini. Ini. Jadi ini ya, yang saya tunjuk ini udara ini dengan data ini pakai hukum gas ideal ini ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Anda bisa peroleh volume 1 udara itu berapa? Volume udara, volume CO2 1 itu, ya volume awal CO2 itu berapa? Ya. Kan ini VV sama MRT kan ya, ya tekan temperatur tahu kan ya, volumenya dapat. Nah itu dapat. Ini kan volume totalnya nggak berubah, sehingga kondisi 2 V2 udara tambah V2 CO2 sama dengan total volume awal itu. Nah volume masing-masing ini kita kan bisa dengan hubungan ini ya, nggak sedia lagi. Volume sama dengan M kali R kali T per ini V, T-nya lah T2. Hasil hitungan sebelumnya. P-nya sama antara P2 udara dengan P CO2. Itu sama. Dari sini Anda peroleh tekanan P2. Ya. P2 itu sama antara ini dan ini. Ya. Nanti bisa juga tanya posisinya ini di posisi mana nanti partisinya ya. Dari volumenya bisa diinin kan ya. Nah, itu bisa jadi kalau diberi dimensi dan lain-lain. Itu bisa merembet lagi kan. Nah, itu ya. Jadi ya mohon yang nggak jelas ini nanya sekarang, kalau nggak ini jangan ini anak malas nanya. Gimana? Ada lagi yang lain? Saya bertanya Pak, ini ya, tadi yang dari delta U ke T-nya itu pakai hubungan apa ya Pak? Delta U itu U udara itu ini, U itu kan sama dengan ini. U spesifik itu U kecil ya, U non kapital itu sama dengan CV kali T kan ya. Ini sifat CV-nya cari di tabel bagian belakang. Itu ya. Itu ada itu ya, ada. Cari yang untuk temperatur kamar kan dianggap konstan. Itu ada dua tabel itu. Ada tabel yang berapa Joule untuk temperatur kamar ya. Ada tabel yang bentuknya fungsi.
Jadi CP itu alfa alfa T kuadrat tambah beta T tambah gamma itu misalkan. Nah, itu masuk ke situ dihitung untuk temperatur tertentu. Tapi di sini kan ini soalnya kan ini tidak ini disuruh menyederhanakan ya dianggap panas jenisnya konstan. Nah, hubung ini gunakan untuk U-nya T-nya kan itu T awal sama T akhir kan ya kalau U212 jadi CV kali T2 minus T1 kan ya. Jadi mohon itu diperhatikan. Udah ya? Sama mau nanya lagi Pak lanjutan. Ya, Saya masih belum terlalu paham Pak ini cara kapan kita pakai CV sama kapan kita pakai CP itu Pak. Itu kondisinya gimana ya Pak? Biar kita bisa tahu pakai yang oh mana gitu. ini itu sih ini itu pilihan sebenarnya kalau di engineering itu pilihan. Kalau kita ingin akurasi lebih teliti ya emang tuntutnya seperti itu. Nah, kalau kita desain kita akan pakai safety factor akan naikkan lagi ya kita analisis ini aja panas jenis konstan aja udah cukup kan ya. Itu kalau emang perlu lebih teliti lagi itu ya hitung-hitungan ya kita itu sebaiknya jangan pakai gas ideal kalau rekomendasi saya karena sekarang itu teknologinya mendukung kan ya software database untuk properties itu ada kan ya seperti yang saya demokan sebelumnya kan ya reprov itu kan ya udah saya demokan belum udah ya belum udah sepertinya ya nah itu Udah Pak udah waktu itu Pak. nah untuk di latihan ini di latihan soal ini untuk kuliah ini soalnya maunya apa gitu kan ya ini soalnya maunya lah panas jenisnya dianggap konstan ya asumsikan panas jenis konstan ya ikutin konstan kalau tidak ngomong apa-apa ya Anda yang milih kan ada pilihan dua mau panas jenis untuk gas ideal fungsi dari temperatur atau panas jenisnya konstan Anda buatlah asumsi diasumsikan panas jenisnya konstan boleh aja itu ya jadi kalau emang soalnya tidak menyebutkan ya sehingga nanti spread hasil jawaban Anda beda-beda ada yang menganggap konstan ada yang menganggap fungsi dari temperatur dan semua itu didukung oleh data yang ada di buku pegangan kita itu jadinya nilainya gimana sama aja benar ya benar keduanya kan ya ya hasilnya agak beda sedikit ya hasilnya kalau lihat secara numerik ya hasilnya beda ada lagi kalau tidak ini ya kita masuk berikutnya nah ini gimana ini siapa yang bisa ini kemarin soal ujiannya kan ada ini juga sistem itu ya bisa nggak ya ini sebelum saya kan udah di itu juga di video kan dijelasin juga ya 4 proses kan ya ujian kan lebih gampang itu hanya berapa 2 atau 3 proses kan itu sering keluar ya model-model soal seperti ini nah ini di sini hanya ini aja apa disuruh 2 ini ya asumsi lagi satu dengan gas ideal kan ya steamnya dianggap sebagai gas ideal lagi satu tidak itu ya kita ini kan ya artinya kita hitung serius dengan steam tabel nanti hitung dengan gas ideal nanti hasilnya dibandingkan deviasinya berapa sih kalau pakai gas ideal nah ini tujuannya pembelajar ini tahu gitu ya kalau pakai gas ideal lumayan besar loh ya jangan dipakai gas ideal bisa jadi seperti itu ya itu memang harus dilatih sen tuh harus dilatih jadi memang terus gitu ya insinyur tuh ya kalau mau di engineering ya harus banyak ini ya tergantung pekerjaan juga ya tergantung pekerjaan kalau anak jadi pekerjaan konsultan apalagi EPC sekarang kan ya kita menangkan proyek jadi desain rencana juga dan pembuat juga itu ya ya EPC lah ya mungkin ya perusahaan ini banyak EPC juga ya perusahaan kayak Rekin ya rekayasa industri dan lain mereka ya banyak EPC juga panjang lain ya itu banyak ini juga ya harus mau belajar ya belajar ya mereka ada juga udah ahlinya di apa mereka ya tapi ada yang baru-baru mereka takut juga kan ya karena resiko apa kalau nggak jalan nggak dibayar itu ya nggak ada ajaran nasib kan dibayar ya nyari orang lah itu kan nyari orang siapa yang bisa mungkin ke kampus cari teman-teman ya teman saya pun kadang gitu juga dia ini ya nyari saya misalnya bisa jadi
Nah, gimana ini? Penyelesaiannya seperti apa ini? Poin apa yang ini untuk soal ini harus cepat bisa menangkap kan ya, poinnya apa yang kita harus ini. Kalau itu lama kan ya habis waktunya ya. Habis waktunya. Supaya bisa cepat gimana ya, sebanyak berlatih ya, nalarnya supaya ya. Nalarnya supaya terasa kan ya. Itu. Mau dia mau ya latih. Jangan baru lihat soal tok, waduh gitu ya, jangan sedikit. Nah, ini politropik ya, jadi proses politropik. Nah, politropik dengan ada konstanta. Gimana itu hubungannya di prosesnya? Ini ada P1 ya, tekanan ya, ini 1, ini pangkat N ya, N. Ini jadi ada proses dari awal ke akhir kan ya, politropik. Nah, ini nanti bisa jadi P2 kan, ini konstan. P2 ya, V2N ya, ini konstan. N-nya 1, ini kan konstan ya, maksudnya N-nya sama dengan 1,5 itu ya 1,5. Nah, ini anak catat itu bisa ditulis saja jelek, tapi saya kan dikte ngomong. Ya di whiteboard aja masih nggak betul ini juga tulisannya, apalagi dipakai ini alatnya dengan mouse. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, ini tingkat keadaan awal bisa tahu kan ya, 5 MPa 280 derajat Celcius kan ya. Akhirnya segini. Nah, akhirnya segini. Jadi kalau kita lihat ini perubahan energi kinetik potensial diabe, karena apa yang kita bisa tuliskan sini. Hukum pertamanya gimana di proses? Delta U kapital ya, delta U ini sama dengan Q minus W kan ya. Q minus W. Nah, itu ya. Gitu. Nah, W-nya berapa? W. W sama dengan di prosesnya berapa W? W sama dengan integral VD, ya salah. P ya. dV ya. Nah, ini kan kosan. Nah, ini dimasukkan sini. Integral C per apa ya? V ya. V pangkat N ya. dV. Kan ya? Nah, ingat N ini 1,5. Gimana hasil integralnya? Kan itu ya. Ini dapat W-nya ya. W-nya dapat. W-nya dapat. W dapat dari sini. Ininya berapa? Tekanan tahu, volumonya berapa? Nah, dari ini masanya tahu nggak? Nggak tahu ya. Nggak ada masa, nggak jadi masalah. Kita persatuan massa aja main ya, ditabelkan persatuan massa. Nah, ini dengan ini apa jadi? Kita bisa cari volume jenis ya. Di tabel ya. Ini masuk apa? Tingkat keadaan apa nih? Uap panas lanjut ya. Nah, ini cari ini. Volume jenisnya berapa? Itu ya, jenisnya. Volume jenisnya. Nah, ini pun diubah bisa jadi volume jenis. Hubungan itu proses. V1 volume jenis 1 ya. Pangkat 1,5 ya, 1,5 sama dengan V2 volume jenis ini 2 kali 1/5. Ya, dari hubungan ini ya, ini Anda peroleh nantinya apa? Volume jenis ya, volume jenis 2 sama dengan berapa ya? Ini dapat ya, itu dapat ya. Itu dapat kan? Volume jenis tahu, 2 tahu, tekanan tahu, U2 bisa peroleh nggak? Ini pun dari sifat kan bisa dapat U2. Ya, U2 kita bisa dapat. Nah, ini kita harus bisa juga. Volumenya tahu, tekanannya tahu 20 MPa, berapa U2-nya berapa? Itu ya U2-nya. Nah, dapat U2. Nah, ini sehingga ini bisa dapat. Jadi bagi persatuan massa aja. Jadi delta U kecil. Benar? Delta U non kapital. Nah, ini Q ya, Q-nya apa? Non kapital atau Q ini per M ya. Q ini per M. Nah, ini W ini
persatuan massa W per M. Nah, ini kan per M ya, kalau ini volumenya persatuan ini ya, volume jenis. Nah, ini udah dapat ya dari sini. Ya. Ini udah dapatkan ya. Sehingga ini kita dapatkan. Q per M berapa? Ya, jadi kilojoule per kilogram hasilnya. Itu maju ke sistem tabel. Mengacu sebagai asumsi gas ideal. Nah, ini masih tetap kita bisa terapkan ini. Ya, gas ideal ngitung ininya. Jadi gas ideal, jadi mencari ya sinopal atau nopal Ricci. Kamu ini naikkan tangan ya, silahkan. Saya mau tanya delta U itu rumusnya yang mana ya Pak? Yang NR kali delta T itu Pak? Delta U itu sama dengan kalau kita pakai gas ideal, delta U itu sama dengan ini. CV ya panas jenis sekali delta T. Kalau menganggap panas jenisnya ini konstan, ini ya itu. Kalau panas jenisnya konstan, ini untuk ini pendekat gas ideal. Tapi kalau dari sistem tabel ya Anda lihat dari tabel U-nya kan ya. Coba cari 5 MPa 280 derajat Celcius berapa U-nya? Siapa yang bisa? Ya, coba. Si Haikal, bisa nggak kamu? Coba cari itu. 5 MPa 280 derajat Celcius berapa U-nya? Mana si Haikal? Saya dapat Pak, tapi nggak tahu benar atau enggak. Gimana? Saya dapat 2642,6 kilojoule per kilogram itu apa? Untuk 5 MPa. 26 berapa? 200 atau 2000? 2000-an kan? Ya, 2242,6. Ya, setelah 2000-an lah, ordernya 2000 lebih lah kan ya. Itu ya dapat situ. Terus kan perlu cari juga volume jenisnya berapa? Kan mudah ya. Karena di rumus ini nanti kita akan mencari volume jenis 2, tapi volume jenis 1 harus dicari dulu. Berapa volume jenisnya? Tingkat keadaan awal di 5 MPa 280. Ya situ Anda lihat ya di kolomnya volume jenis ya. Itu atau massa jenis, tergantung ini bukunya. 0,04111 Pak. Berapa? 0,04111. 11. Itu 0,4 itu kilogram per meter kubik ya. Meter kubik per kilogram. Iya, meter kubik. Oh, ya meter kubik per kilogram. Ya, ya. Terus itu masukkan ke rumus ini. Rumus P1 V1 pangkat 1,5 sama dengan P2 V2 pangkat 1,5. Ini untuk menghitung volume jenis 2. Ya. Masukkan ke rumus ini. Anak dapatkan volume jenis 2. Nah, setelah itu dapat, ini kan satuannya meter kubik per kilogram kan ya. Nah, ini satuannya bisa aja Anda sama ini MPa, ini MPa kan. Udah nggak perlu diubah lah. Ininya apa? Nanti kan sama hasilnya kan ya. Dihitung aja masukkan polos. Terus dapat volume jenis 2. Nah, volume jenis 2 hasil hitunganmu dengan tekanan 20 MPa, cari U-nya nanti. Gimana cara mencari U-nya itu kan ya? Ini kan kalau lihat dari tekanan ini ke A2O kan udah ini ya. Ini 200 bar ya. Dekat-dekat kritis kan ya? Dekat kritis. Tekanannya dekat kritis. Tapi itunya cek dengan volume jenis itu apa masuk di cair ya. Cair jenuh, apa berada volume jenisnya di antara cair jenuh dengan uap jenuh. Berarti dalam kubah kan ya? Dalam kubah tapi dekat kritis. Apakah volume jenisnya lebih besar? Kalau lebih besar berarti di sebelah kanan kubah. Jadi fasa uap panas lagi. Kalau panas jenisnya lebih kecil, artinya di sebelah kiri. Ya, kompresi liquid. Itu ya, jadi itu yang harus dilatih itu ya. Tapi Anda harus mau ngitung itu. Lanjutin itu. Itu ya, ini udah kita 40 menit ya. 2 soal kan. Ini di kerjaan udah selesai juga 20 menit 1 soal kan. Selesai itu sambil saya jelasin kalau benar ngerjain selesai. Jadi soal segini 20 menit. Bisa lebih cepat gitu ya. Ya, ada nanya lagi? Ini Pak untuk yang Nicholas.
volume jenis itu digunakannya untuk integral kan. Kalau yang PV pangkat N itu pakai volume biasa ya. Ya boleh pulmo jenis, boleh pulumo, boleh aja. Kan sama masanya kan nggak berubah. Ya, karena masa kontrol ya Pak. Iya, persatuan massa. Kasusnya nggak berubah ya sama aja. Oh, baik Pak, terima kasih. Iya. Kalau kasusnya berubah lain lagi ya jangan dipakai. Ini default-nya lah ini tekanan kali pulumo, itu kan ya. Tapi itu sistemnya berubah udah lain lagi kan. Masanya berubah. Nah itu ya jadi itu. Mohon anak ini lagi ya ini saya pilihkan ada 10 soal yang saya harapkan itu. Dari sini ini kalau anak benar paham itu yang lain mudah itu ya. Nah ini hukum apa ini? Ya, coba. Oh, maaf Pak, untuk soal sebelumnya itu yang errornya gimana ya Pak tadi? Errornya itu kan pakai sistem tabel tadi saya jelasin. Ya. Iya. Nah, berikutnya pakai gas ideal, mendekat gas ideal. Jadi nggak pakai sistem tabel. Jadi di masuknya kan 280. Nah, 280 tekanan nggak dilihat itu. 280 derajat Celcius panas energi dalamnya berapa. Itu kan? Itu ngelihatnya. Oh, Terus, berarti cuma pakai persamaan PV-NRT gitu aja? Iya, gitu, gas ideal itu. Terus untuk mencari pulmo jenis ya PP-NRT juga, gitu ya. Tuh. Dapat kan hasilnya beda, itu lumayan beda. Kalau tadi yang dapatnya kan 0, sekian, 1 sekian. Oke, gas ideal lah jauh bedanya. Oh ya, Itu baik, Pak. dihitung Masuk, nyampe Pak. tuntas, nanti bandingin. Nah, bandingin disebut error, yang mana dianggap benar kan itu ya. Nah, errornya yang mana dianggap benar nih? Ya pakai sistem tabel lah dianggap lebih benar kan. Nah, selisihnya itulah dari sistem tabel, hasil hitung dengan tabel, dengan hasil hitung gas ideal itu selisihnya berapa. Itu kan deviasi itu ya. Error, itu error istilahnya error absolut. Ya, error yang ini. Yang absolut lah. Error absolut ya. Lagi satu ada error relatif. Kalau relatif dibagi dengan ini. Jadi gampangannya gini. Error ini penyajiannya nanti di analisis numerik harusnya bisa lebih lanjut. Tapi ini error itu error gini ya. Bisa jadi ini misalkan X yang benar kan ya. Yang benar. Nah, dianggap benar lah itu kan ya benar. Dikurang X pendekatan ya. Gas ideal lah dianggap pendekatan. Itu ya gitu. Atau buat dalam persen, dalam relatif dibagi X yang dianggap lebih benar. Itu ya. Ini ya. Nanti persen keluar. Itu ya jadi. Ada lagi? Ini kok 45 ya. Kelas kita ini 61 ya. Jadi banyak yang hadir, 11. Apa ada kena ujian? Nggak tahu ini ya. Apa ini gerangan ini? Tapi di kehadiran di akademik tinggi ya. Ini perlu saya ini kan ya, perlu saya telusurin. Ini saya cek tadi kok ini. Udah jelasin gini, tapi ya kalian tuh kan ada itu ya, malas kuliah ini ujian nggak bisa lagi kan agak ini ya. Gitu. Ya Anda akan memilih kan ya ketika pilihan Anda itu udah mau kuliah mesin, udah ya ini loh, bertanggung jawab lah terhadap orang tua Anda. Biar orang tua Anda sih, kalau ITB sih anak ini ya di drop out udah selesai gitu kan ya, institusi itu go-nya kan jaga kualitas walaupun udah care juga kan kalau ada masalah anak diperhatiin juga kan ya, masalah nggak ada kurang ini ekonomi sulit kan beasiswa kan ya, tapi kalau anak itu nggak ini dalam standar yang diinginkan oleh institusi pendidikan ya bisa drop out gitu kan ya, drop out karena nilainya tidak memenuhi. Ini kelihatan itu. Saya tadi cek hanya 45, 54, 445. 45 jadi banyak yang enggak. Apa sulit koneksi. Ya, saya kurang tahu juga. Udah ya, jadi kelas. Nah, ini berikutnya. Ya ini juga hukum pertama kan ya, hukum pertama lagi ya mirip dengan yang itu tadi, cuma kasusnya beda ya. Di sini ada tembaga kan ada air ya, ada solid sama liquid gitu ya, solid liquid. Sudah tentu awalnya kan ini
sistemnya adiabatik nggak? Itu yang pertama dicek. Kan, oh ini ada iter lagi kan, ada iter. Ya, ada iter. Jadi ada key masuk kan ya, iter ada key masuk. Tapi well ini key ada masuk, tapi ini well artinya hit losses nggak ada, tapi key boleh masuk. Jadi simpelnya kan bisa gini. Nah ini kotak kan ya. Nah ini tempat air. Nah ini ada cover ya, ini tembaga. Ya, cover ya, ini volumenya berapa? Ini nyemplung sini. Ini ada batik dia tetap ini ada batik. Tapi di sini ada ini pemanas juga ya. Pemanas. Ya ini harus masuk. Iya. Ya ini sistemnya gimana? Delta U kan? Delta U sistem. Delta E awalnya karena perubahan lagi kinetik potensial di AP kan jadi ini. Balik lagi kan? Ya rumus yang tadi lagi. Nah itu rumus yang tadi lagi. Nah, dari formasi ini, jadi masanya ini kan diurai nih. Jadi ini ada yang tembaga, ada yang air. Nah, delta U lagi kan. Delta U itu diurai 2. Delta U. Air, kan ya? Air. Tambah delta U. Cover ya, cover. Tembaga ya. Nah, ini sama dengan itu ya. Nah, terus key-nya ada ya, key-nya udah ya, key-nya masuk ya. Jadi positif ya, key-nya masuk kan ya, ini positif. Jadi key nanti masuk ini seri ininya. Ya, satuannya kilojoule kan ya, kilojoule. W-nya gimana? 0 ya. Nah, itu kan ya. Nah, ini lagi, ini U itu delta U itu kan delta U ini, nah secara umum kan ini ya sama dengan M ya, CP ya, CP ini panas ini kosan kan ya, CP ini kurung nanti T akhir ya, T akhir dikurang T awal kan ya. Nah itu ya, ini masing-masing untuk air berapa sehingga T akhirnya kan sama ya, jadi Anda dapat TF ya. Ya pernah dapat. Ya sifat ya carilah. Kan TF ya final kan? Final. Jadi nyampe kesetimbangan. Jadi lama dibiarin tapi itu dalam selama itu hanya panasnya masuk itu. Dan iter itu masanya diabaikan ya. Jadi masa tidak mempengaruhi ininya. Tidak mempengaruhi delta U ini kan ya, tidak mempengaruhi delta U dari aspek massa. Nah, itu nomor 7 ya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Ada yang ini yang ingin bertanya nomor 7? Nikodemus, ngerti nggak kamu Nikodemus? Sejauh ini sih Bisa ikutin ya? Iya, Pak. Ngerti? Bisa, ya bagus. Bisa, Pak. Pak ingin bertanya Pak. Ya, silahkan. Kita air dan tahu kopernya itu sebenarnya 100 kilojoule dikurangin usaha ya? Iya, W. Tapi W-nya kan nggak ada kan ya? Nggak ada Ya. deformasi apa-apa, W-nya 0. Gitu. Oh, itu sih Kak. Ya, delta U-nya nanti urai. Udah ya, mudah ini. Lebih mudah pada yang tadi kan ya? Nah, ini. Nah, ini yang ini ya, ada partisi ya, ada partisi, tahu-tahu ini soalnya bin sawabin juga kan ya. Tahu partisinya di remove atau hilang lah di situ, nggak ada. Itu kan ya. Nah, ini apa yang kostan kan ya? Volumenya sekian, nanti dari vakum satunya nanti dibuka, apa yang berubah? Nah, itu perlu anak memikirkan hal itu, menalar dalam konteks itu ya di soal. Nah itu ini proses kan ya, ini tangki setengahnya ada terisi rapat, isinya awalnya hanya ini, awalnya ada satu gas saja gitu, gasnya ini gas ya, gasnya nggak disebutin juga ya gas apa jenisnya, gas lah gasnya dia lah.
temperaturnya diketahui 927. Lagi satunya nggak ada apa-apa dan vakum. Jadi nggak ada apa-apa ya vakum lah itu ya, kosong nggak ada. Setelah itu nanti partisi itu kita ini tidak ada di situ. Jadi ini ya nggak ada partisinya, bisa menghilang lah itu ya di remove. Di remove dan nggak ini tangkinya ini rigid kan, tangkinya rigid. Nah di sini apa? Di sini bisa ada panas nggak keluar masuk itu ya ke sistem tersebut. Nggak ada nyebutin ya, insulated-nya nggak ada kan ya, well insulated nggak ada. Jadi bisa ya mungkin. Nah ini kalau itu ekspansi, ada gas setengah ya tangki nanti dibuka. Tekanan gas apa? Turun kan ya? Turun tekanan gas. Supaya bisa naik gimana? Dipanaskan. Ada energi yang masuk juga dari luar. Ya, sehingga balik dengan tekanan awalnya. Gitu ya. Balik tekanan awal. Itu. Nah, berapa itu pada saat kondisi itu tekanannya sama dengan tekanan awal. Karena tentukanlah temperatur gasnya berapa jadi. Ya, yang jadi patokan tekanannya itu awalnya tekanan temperaturnya 927 gitu. Karena ekspansi turun dia temperaturnya. Turun, tekanan turun. Itu kasus ini. Gimana jadinya? Si Irfan gimana? Bisa nggak kamu? Ah, Muhammad Irfan Amrullah ya, Amrullah itu katanya. Namamu nggak kelihatan semua. Ya, Pak. Ya, bisa nggak kamu ini menyelesaikannya? Masih mikir, Pak. Masih mikir. Ya kan nggak ideal kan ya, OPP NRT aja kan. Apalagi yang mikirnya. Ya main mikir sampai orat-oret kan ya, mau ngerjain. Ini kamu boleh itu. Kalau mau ada whiteboard, ya ada whiteboard. Ini kan hanya datanya satu aja ya, 927 aja kan ya. 927 aja data. Jadi mudah 927. Itu apa sih ini? Celsius ya, nanti kan diubah jadi Kelvin. Nah, ini bisa. Udah, Anda bisa ini, Anda bisa ini. Pan, kamu bisa pakai whiteboard kan ya? Nah, saya inginkan bisa berikan kau ini whiteboard. Ini kok kesini? Share. Nah, ini whiteboard. Oh, ini kamu bisa nulis ini di sini. Bawa ke ini nanti option ada itu ya. Klik annotate gitu nanti. Nah, itu bisa nulis. Baik, Pak. Iya, gimana sistemnya itu dulu. Itu kan hanya 927 tadi ya, datanya kan satu aja. 927. Jadi mudah ya, nggak perlu lihat soal lagi. Nah, itu kan ya. Di tengah-tengah dong, yang representatif kan ya, itu kan setengahnya kan ya, setengah. Ini gambarmu kurangin. Bisa dihapus kok. Clear itu kan bisa. Erase. Warna bisa ya, itu. Awalnya buat sistem, buat garis putus-putus itu. Ini gas. Tidak diketahui lah, pokoknya gas. Gitu kan ya, gas. Berarti sistemnya itu keseluruhan atau gasnya doang, Pak? Ya gas aja dulu, ya bisa aja. Gas dulu. Yang Ya. setengahnya dulu berarti ya, Pak? Ya setengahnya dulu, nanti keseluruhan juga itu ya kan dua sistem tadi kan ya. Ini awal kan, awalnya ya itu awalnya hanya gas saja. Ya gambarnya kalau mau baik ya dua gambar kan. Nah ini awal, nanti jadi terakhir gitu kan ya gitu. Itu kalau komunikasi yang lebih baik. Ya kecuali mau pakai lebih baik lagi, pakai animasi kan beda lagi.
Nah, apa yang ada sama nggak? Dari proses 1 ke 2 apa yang sama? Ini 1 ya kiri, kan awalnya kiri. Volumenya jadi 2 kalinya ya Pak? Ya, volume 2 kali V1. V2 sama 2 kali V1. Tekanan setengah. Enggak dong, kan tekanannya sama dengan tekanan awal, kan ya? Oh iya Pak. Tapi ada Q masuk. Q-nya Oh ada iya. masuk. Ya. Temperaturnya 927 tadi ya, 927. Oh si temperatur itu menjaga tekanannya Pak? Enggak, ini karena ada dipanaskan, kan ada panas masuk pasti. Oh jadi tekanannya tetap. Iya, tekan tetap. Ada panas masuk. Kalau nggak ada panas masuk ya pasti turun. Temperatur turun, tekanan turun. Nah, itu kan ya. P-nya juga sama dengan V1. Itu ya P2 sama dengan V. Ya, itu. V sama dengan P1. Ya sebelah kiri sih. Yaitu P, jangan P1. Oh iya. Ya, ya, ya cara nulisnya. P-nya sama dengan P1. Nah, itu. Nah, apa yang ini? Yang di sebelah kiri apa awalnya? Awalnya temperatur ya, 927 ya. Oh iya. 927 berapa itu dia di? 1200 Kelvin ya. 927. Iya, 927. Itu aja datanya satu. 927 derajat Celcius. Dan satu ini ya. Ya, 1200 Kelvin. Ya, anggap ya ini 1200 lah. Kalau ini sekali kan ada 1,15 kan ya. Iya. Itu agak ini itu. Agak merepotkan itu. Ya, nulis yang benar dong, Pan. Ya, kalau Kelvin itu tanpa derajat, kan ya? Oh iya Pak. Nah, itu. Apa yang? Nah, dari sini apa? Itu ada key. Nah, itu diselesaikan sekarang di kondisi ini. Tanah sama denganmu belum ini juga. Ya, ini. Sama dengan ya. Nah, itu sama dengan. Udah ya, muncul ini. Saya merah kan warnanya. Pakai hukum pertama ya Pak? Iya, hukum pertama jelas. Hukum pertama. Nah, sekarang kan mengevaluasi delta U-nya gimana delta U-nya? Delta U-nya berarti pakai tabel ya Pak? Ini gas ideal, gas ideal. Oh, gas Delta ideal. U-nya, ini panas jenis gasnya nggak jelas lagi ya soalnya kok ini sekali. Gasnya gas apa ini? Gas kalau gas nggak jelas kita kan ini ya. Volumenya nggak ini. Jadi hitung aja dari sini dari hubungan ini. Nah, terus delta U kan CP kali T kan ya? Iya. Panas jenisnya konstan kan, gasnya kan sama. Ya. Temperaturnya berubah, tapi kita anggap sama lah, supaya simpel kan. Ya. Itu. Jadi ada asumsi itu panas jenis dianggap konstan. Jadi delta U itu sama dengan CP kali T. T2 minus T1 kan? Oh iya. CP kurung, ya itu. Kurung buka itu T2 minus T1. T1 sama dengan Q. Q minus W-nya gimana? 0 nggak? W-nya pakai yang hubungan PV sama dengan PV Pak? Ini prosesnya apa? Ekspansi. Gas ideal. VV sama dengan nRT. Oh iya. Berarti ini bisa langsung dimasukin ke sini, Pak? Enggak, kan itu volume awalnya berapa? Volume awalnya V1
Volume akhirnya jadi 2 kali. V2. Kan W itu apa? W sama integral VdV kan? Iya. Nah, itu ditulis. VdV. Nah, VV itu konstan. V-nya konstan. Jangan nyebutin apa-apa sih di soalnya, prosesnya itu konstan apa itu ya? K itu kalau K sama dengan isentropis, kan ya ekspansinya. Kalau konstan itu kan sama dengan temperatur konstan, kan isotermal kan ya? Iya. Tapi ini temperaturnya kan berubah kan? Ini temperaturnya kan turun kan ya? Tapi ada Q masuk kan ya? Iya. Temperaturnya turun. V-nya ini konstan, ini tekanannya konstan. Ya P kali delta V aja polos kan ya? Buka aja langsung kan? Oh iya. Jadi proses isobarik kan ya? Isobarik. Berarti Anggap dihitungnya, itu karena ada Q masuk, jadi isobarik. berarti PV-nya dihitung di salah satu kondisi aja ya Pak? Enggak, jadi volume akhir dia itu jadi VV jadi. Ya udah kan ya? Gini aja Pak? Iya itu. Jadi 2P dikurang V kan? VV. Oh, iya. Nah, Oh, dari situ kan Q-nya dapat kan ya? iya. Kenapa? V. Nah, itu VV lah. Yang ditanya itu Q-nya ya Pak? Q-nya ditanya. Bukan Q, ininya ditanya. Final temperaturnya ditanya, bukan Q. Oh. Final temperatur, Q-nya enggak ini, tekanan ini bukan ini final temperatur. Jadi partisi ekspansi pada panas, bukan Q-nya. Final temperatur yaitu udah tahu di situ kan ini, pakai gas idealnya kan? Ya. VVN ini VPNRT aja balik kan ya. Jadi nggak perlu ini nggak perlu jadinya ya. Ya, kalau untuk soal itu. Jadi Anda ini tahu, jadi V ini VV kan ini VV sama dengan NRT kan? NRT ini pakai. Nah, ini dua semua, ini dua kan ya? Ini dua kan? Dapat kan? Oh iya. Ya, ini udah tahu. Ini tahu kan T-nya kenapa? Ini aja jadi soalnya ini ya, tidak banyak yang ditanya ya, tidak pakai hukum pertama. Ya. Oh. Lebih simpel. Lebih simpel lagi kan ya. Iya. Ini kalau ini masih ini datanya masih macet. Ini masih banyak belum ini. Ya karena nggak ditanya juga di soal. Iya, Pak. Nah, VP sama RRT gitu. Kalau udah tahu tekanan, tahu ininya tahu, udah. Ya tekanan ini masih abu-abu juga ya, ke datanya nggak lengkap ya. Tekanan tahu ini kan satu aja diketahui temperatur. Jadi masih belum ini juga. Ya, tapi inilah caranya ya, caranya. Kalau lihat dari soal, ini soalnya hanya nyebutin temperatur aja. Satu ini kan saya ngeliping dari buku, jadi bukunya nggak lengkap juga memberi data kan ya. Tidak lengkap datanya, harusnya ada lagi satu tekanan berapa kan itu ya. Nah itu ya jadi seperti itu. Jadi itu contoh kan ya. Jadi harus berlatih lagi yang lainnya. Ini saya stop aja, saya screen. Ini saya lanjut dengan ini soal berikutnya deh. 9. Ini tadi soal 8 ya. Ini kan ya tadi kan hanya temperatur aja ditanya ya, temperatur akhirnya berapa. Itu ya. Ada yang lain ditanya. Dan datanya hanya ini aja. Ya anggap kalau itu 1, kalau P ya sekian, kalau hubungan matematis jadinya. Nah ini berikutnya, coba Anda ini kan, pikirkan. Ini kita masih 2 soal lagi ya. Ya inilah, nanti paling 20 menit terakhir saya masuk ke bab 4. Supaya mulai bab 4. Nah, siapa ini yang bisa ini? Ini
melatih melihat sifat-sifat 134A ya 134A. Nah, ceritanya ada 100 gram ya, 100 gram. R itu kan refrigeran ya. Standar mengikuti ASRE ya atau IIR lah internasionalnya itu untuk beda-beda yang digunakan jadi refrigeran R, tapi sekarang kan itu paradigma dulu kan ya. Dengan berjalannya perkembangan, akhirnya refrigeran pun digunakan jadi sebagai power. Jadi udah nggak cocok namanya refrigeran lagi. Working fluid harusnya fluida kerja ya, fluida untuk sistem-sistem termal karena jadi power juga. Bukan hanya jadi ini pendingin itu ya. Kalau kita ini ingin istilah yang tepat. Tapi sering ya sudah itu aja terus itu ya. Jadi baik orang bule Indonesia gitu juga ya. Artinya ya tetap aja ininya refrigeran. Nah, ini maksudnya apa tuh? Weighted piston apa maksudnya? Kalau ada proses ini, proses apa ini? Siapa bisa bantu jawab? Dipanaskan, ya. The device is then heated until the temperature is 100 degrees Celsius. Nah, ini apa itu? Kalau sistem silinder toraknya vertikal atau datar? Tidur. Siapa bisa bantu jawab? Apa kira-kira? Sini si Pasa Firmansyah. Gimana? Apa yang kamu pikirkan soal? Saya panggil siapa kamu? Pasa atau Firman? Atau yang lain? Oh enggak ini deh. Mic-nya nggak dibuka. Isobarik bukan ini, Pak? Ini. Ya, arahnya isobarik. Ya, jadi piston ada beban di atasnya kan ya? Bebannya tetap kan isobarik kan ya? Isobarik. Jadi posisinya vertikal kan ya? Vertikal. Jadi kalau digambarkan vertikal. Itu harus bisa nyimak soalnya. Nyimaknya seperti apa. Tentukan perubahan volume sebagai akibat pemanas. Kira-kira volumenya semakin bertambah besar atau berkurang? Volume dalam ini di dalam silinder tersebut apa? Siapa Berkurang, bisa ya, Pak. jawab? Coba si Parah, apa jawabnya, Parah? Mungkin berkurang. Berkurang. Kamu senmu masih ini berkurang. Ada sistem silinder. Ya kita inilah pakai ini. Dipanasin itu. Ini dari kaleng kan ya? Panasin. Gasnya panas. Karena gasnya panas apa di sini? Gasnya panas kan tekanan naik kan ya? Tekanan naik. Tapi di dalam sistem itu karena tekannya diatur oleh ini berat oleh piston di atasnya. Tekannya segitu. Akibatnya apa? Naik pistonnya ya. Naik dia naik. Jadi volumenya semakin besar. Bukan ini bukan berkurang ya, bukan berkurang. Ngerti, Parah? Saya ingin bertanya, Pak, kalau itu Ya, dari boleh 220 nanya kamu. ke Kamu punya hak nanya. itu kan dari 220 derajat ke 100 derajat itu gimana ya, Pak? Oh, ini soalnya salah ini. Oh, device is then. Itu salah itu 20 harusnya kan ya? Ya, kalau Ya benar naik kamu berkurang, kamu ini ngeritik soalnya salah soalnya. Edit aja dulu. Ya, terima kasih ya Neng Parah kan ya? Iya. Terima kasih. Ini salah ini ternyata soalnya. Ini juga. Ini dipanaskan bisa turun temperaturnya kan ya, ini ilmu tenaga dalam ini kan bukan ilmu termo kan ya. Nah itu 20 lah kan ya, 20 atau 22 tadi mungkin 22 mungkin ya. Nah itu ya, nolnya 0 gitu derajat awalnya kan ya, ubah ini ditambah lagi gitu jadi state. Oke bagus ya, Parah ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini device.
Volume, nah hasil dari ini pemanasan itu ya. Jadi volumenya bertambah. Ya ini pakai sifat-sifat dulu ini. Ini di 60 kilopascal, 22 derajat Celcius, 4 gram. Ini volumenya berapa? Itu ya. Kan volume jenisnya dicari dulu ya. Jadi 60 kilopascal, lihat tabel ini, tabel 1, 2, 3, 4. Nah 22 ini masuk pas apa? Uap atau apa? Ya. Nanti di situ cari volume jenis dapat ini volume dengan massa ini volume kan dapat kan ya? Volume. Jadi volume awalnya dicari dulu. Nah, volume awal dapat. Terus berikutnya itu dipanaskan sampai segini. Prosesnya tekanan konstan ini. Nah, temperatur dengan 60 kilopascal dengan 100. Volume jenisnya berapa? Dengan massa segini, volumenya berapa jadinya? Itu ya, jadi nanti tahu selisih itu berapa. Itu ya. Ya, parah ya. Iya, Pak. Ya, ngerti ya, bisa lanjutin. Lihat sifatnya bisa nggak kamu itu? Sifatnya. Sifat R134A, coba lihat dulu dah, lihat dulu. Yang lain coba lihat. Yakin bisa nggak itu sebelum dilanjutkan. Jadi secara triknya sih simpel. Ya, ini kan sebenarnya lebih melatih sifat juga ya, sambil melatih menggunakan sifat-sifat juga ini memantapkan hukum pertama kan ya, termodinamika. Ada yang ini kesulitan untuk sifat-sifat? Siapa? Ada yang kesulitan nggak? Untuk R134A. Hamad Abdan Syakuro, kamu kesulitan nggak untuk sifat-sifatnya, mendapatkan volume jenisnya? Gimana, Man? Bingung, Pak, pakai tabel R134A yang mana? Oh itu, di buku nggak ini, kamu pegang nggak sekarang bukunya? Oh ini saya Tabelnya ini saya ada, Pak. ada. Nah saya ini aja, saya share aja. Bentar. Ini kan di tabel kan ada 3 tabel yang R134A. Ya harus dicek dulu itu dari jenuhnya dilihat. Ini kan datanya tadi berapa? Datanya kan 60 ya, 22 kan ya. Lihat Celsius atau Ana yang mana lebih mudah nih lihat? Tabel berbasiskan temperatur atau tekanan? Yang sumbu paling kiri. Nah, itu ya itu. Nah, 60 ada nggak? Ini saya masih mau buka bukunya. Tadi nggak nyiapin sih buku. Nah, ini kalau ini mending di ini aja. Mending di share aja di bukunya ya. Ilmu dasar. Buku. Nah, ini bagian belakang. Tabel unit SI, ini SI. Terus ini tabel ini ya A10 dengan A11 ya. Jadi itu pakai ngecek dulu. Ngecek itu ini kan ada tabel A10, A11, mending saya share aja. Share screen, share. Nah, muncul ya. Nah, ini ya, jadi ada 10, 11, 12. Itu ya. Nah, di alam ini saya pakai buku yang nggak tahu edisi keberapa ini. Ya, mungkin dekat-dekat lah, nggak banyak jauh. Nggak berbeda jauh lah. Nah, itu ini kita jadinya ke belakang. Nah, ini kan banyak ya, sambil lihat tadi lah. Tadi kan ada ini ya, ada hubungan dengan kompresibilitas. Ini ada ya tabel-tabelnya. Terus berikutnya ini udah uap ya, ini sudah berapa kali pakai ya. Terus, nah ini juga superheated. Ini liquid ya, liquid. Nah ini juga ini properties ya ini di dalam spesifik untuk ini tambahan apa ini?
Ini yang entropi ya, entropi, tapi ini solid dia dengan solid. Dengan solid. Nah, ini R22 ini ya, R22. Nah, kita akan mau cari yang setelah R22 ini. Nah, ini 134A. Tadi 22, kan ya? 22 ini. Nggak ada ya di antara ini, kan ya? Tekanannya berapa ini? 22, tekanannya Anda ubah jadi itu. KPA, ini bar. Bar supaya jadi KPA gimana caranya? Kalikan berapa? 1 bar berapa ini? Berapa Pascal? 10⁵, Pak. Ya, 10⁵. ya, jadi 100 KPA kan ya? Iya. 100. Jadi ini 22 tadi 22 ini jadi antara ini tambah bagi 2 berapa ini? Ini bar kan ya? Bar kalikan 100 berapa jadinya? Kan tekanan lebih tinggi kan ya? Tadi tekanan di soal itu adalah 60 kan lebih tinggi ya. Artinya itu uap ini panas lanjut ya, uap panas lanjut. Itu uap panas lanjut ini ya, uap panas lanjut. Jadi uap panas lanjut udah dari situ bisa ngecek atau pakai yang dari sini bisa juga. Ini satuannya bar. Jadi 22 jadi berapa dari 60? 60 itu kan 6. 6 ya, 6 berapa jadi? 6 dibagi 100 kan ya? 0,06 kan ya? 60, 0,6 tepat di sini. Ya. Temperatur ini lebih rendah kan ya? Ya, 0,6 ya. Kan dibagi 100 kan ya? Jadi barnya 60 bagi 100 ya 0,6 ini minus 37 ya, temperaturnya tadi 22. Nah, jadi lebih tinggi kan? Nah, artinya itu adalah ini uap panas lanjut. Nah, jadi ini pilihan kita. Nah, ke sini makanya. Nah, ini yang di sini ini. Ini 0,6 ya. Nah, 0,6. Temperaturnya cari di sini antara ini, interpolasi ini. Nah, dapat flow jenisnya ini yang saya tunjukkan di sini. Ya, flow jenisnya dapat kan ya? Antara ini. 20 dengan 30. Ini harus bisa interpolasi. Dapat flow jenis awal gitu. Awalnya dapat. Nah, terus itu di proses itu. Nanti berikutnya jadi 100, kan ya? Tekannya 60. Tabel itu juga. 100, oh ini nabrak. Nggak ada 100-nya lewat ya. Ya, ini nyampe ini ya. 100 nggak ada. Ya, pakai ini. Atau diekstrapolasi aja ini dikit ya. Dari sini ke 100. Ini kan masih gas, masih berani. Ya, dekat kan ya? Ini berikutnya ada 100 di sini kan. Ini yang nggak ada ya, pas di 0, itu ya. Soalnya kurang diturunin datanya. 100 lah itu. Ini 90 lah kan pas ya. Nah, itu dapat ya flow jenisnya. Kalau pakai ekstrapolasi kasus ini masih berani ya. Karena di gas ke gas itu ya. Tapi jangan gas nabrak cair ingin ngitung sifat di cair ya pasti ini salah fatal. Itu ya, jadi untuk ini. Tracknya kan ya. Nah, ini kalau sudah, ini sesuai dengan rencana saya, ini satu soal lagi berikutnya lah. Kita masuk ini. Ini stop share screen dulu. Stop share screen. Berikutnya saya share ke ini. Ini 48 yang hadir. Saya mau mantau ini. Kelas ini gimana tingkat kehadirannya. Terus, nah ini share screen sini, share screen PowerPoint. Itu ya perubahannya udah ya dari data tadi. Nah ini nomor terakhir lah untuk pembahasan sekarang. Setelah itu kita masuk ke Plumgatur. Ini udah lewat 22 ya. Ini paling nih lagi 8 menit bahkan ya, atau lagi 10 menit. Ya 20 menit terakhir kita ini pokok bahasan yang baru. Supaya Anda mulai buka-buka lagi, itu maksud saya memancingnya. Nah, gimana ini? Ceritanya gimana? Coba baca dulu ya. Baca dulu. Ini soal ini ya, soal nah ini kalau anak ini
soal kehidupan ini ya, kehidupan maksudnya. Kalau Ibu Ana di rumah nanya urus segini ya, ini bisa ini ya, bisa jawab. Ya, data 30 cm diameter itu ini. Makanya data apa itu? Data artinya angka itu ini ya, yang lebih penting 2 kilowatt ya, 2 kWh kan ya. 2 kWh electric burner gitu kan ya. Tentukan laju penguapan. Artinya apa di sini? Tekanannya berapa ini ya? Tekanan laut kan ya, satu bar kan ya? Ya, tekanan satu ini. Nih, kuning jadinya. Ini ya. Jadi 1 bar. Ya 1 ATM nih harusnya, tapi 1 ATM nyari sifat-sifatnya ini kan uap air, agak repot itu ya, bar lah ya, 1 bar lah, anggap 1 bar. 1 bar. Nah, 1 bar 2 kilowatt. Jadi yang diterima oleh air itu berapa yang diterima oleh air? Siapa bisa bantu? 1,4 ya Pak, 70% dikali 2 kilowatt. Iya, ya, 1,44 kW, kan ya? 1,44 kW. Jadi 1,44 kW ini nantinya air itu tentukan laju penguapan. Laju penguapan, jadi Anda cari di tekanan 1 bar itu. Ini balik ke sistem tabel ini ya, sistem tabel. 1 bar ya, kita ambil 1 bar ya, ini anggaplah atmosfer 1 bar ya, asumsi ini, masukkan asumsi supaya nggak repot. Nah, dari situ Anda harus cari ini AFG-nya berapa ya. AFG ada di data mana AFG? Ayo, siapa yang ini AFG di data mana? Tabel jenuh ya, karena 1 bar ini ya basis tekanan, lihatlah apa tepat itu ada 1 ATM ya. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi dapat AFG, jadi M dot kali AFG ya. AFG ya. Sama dengan apa? Ya 1,44 kW kan ya, hasil tadi kan ya. Nah, itu. Ya, ini 44, 1,44. Jadi M dot tahu. Laju penguapan, laju dari penguapan air kan M dot kan ya. Ya, ini sama dengan, ya tulis sebelum angka ya tulislah sama Q yang diterima oleh air. Itu ya. Q yang diterima oleh air itu sama dengan 144 sehingga M dot ini diperoleh. M dot ini diperoleh gitu. Ada yang ini yang ingin bertanya? Oh, mau tanya Pak. Ya, silahkan si Naufal. Jadi Ya. HFG itu buat nyari AFG itu artinya AFG itulah energi yang diperlukan untuk menguapkan 1 kilogram air pada tekanan 1 bar mencapai semuanya jadi uap, jadi dari cair jenuh jadi uap. Ini untuk kasus ini datanya yang kita cari yang 1 bar. Itu ya. Ngerti? Oh iya. Siapa? Nabil bukan Naufal, Nabil. Ya gitu ya, jadi itu. Ya lihat di tabel. Coba saya stop share screen-nya. Ya ini udah selesai juga untuk ini. Kita mau ganti PowerPoint. Nah ini, kita lihat di sini. Mumpung ini supaya tuntas ini ya. Di share screen, saya balik ke ini tabel. Nah ini ya tadi kan ini refrigeran. Kita ke depan lagi ya.
apa tabel 1, 2 ya, 23 ya 23. Nah ini HFG kan di jenuh ya. Nah ini kita kan punya tabel ini. Tadi tekanan yang lebih bulat angkanya bar. Nah bar kan 1 bar ini ya, 1 bar. 1 bar AFG-nya tarik garis, nah ini terus ke kiri, ke kanan, ini. Ini kan 2258 kan ya? 2258. Itu AFG. 2258. Nah, 2258, nah itu ini kan satuannya apa? Kilojoule per kilogram. Jadi nanti M dot kali AFG sama dengan 1,44 kW kan? M dot sama dengan 1,44, itu kan kW itu kilojoule per sekon ya. Kilojoule per sekon dibagi dengan 2226 ya 2258 kilojoule per kilogram, sehingga hasil itu kan kilogram per sekon ya. Nah seperti itu ya, jadi seperti itu. Jelas ya semua ya. Kalau udah jelas ada yang ingin nanya? Nanya lagi? Boleh ya sebelum kita masuk ke ini. Sunita, gimana ngerti kamu Sunita? Iya Pak. Ngerti kamu? Yang tadi udah dibahas tuh udah ngerti semua belum? Lumayan Pak. Lumayan. Yang lain gimana? Ada lain si rotasi. Lumayan, Pak. Lumayan. Ya udah ya, kita lanjut materi berikutnya ya. Ya memang kalau Saya kita mau tanya lihat. dulu boleh Pak? Gimana? Mau tanya dulu boleh nggak? Boleh. Tadi yang soal CP itu kita bisa tahu dari tabel atau gimana ya Pak? Apa rumusnya CP 3/2 ini, gitu? bentar kita balik ke ini aja. Kalau kamu nanya itu tabelnya ya ini tabel yang ini aja kan pegang kita di sini kan ya. Kalau tabel sistem tabel ya lengkap datanya kan ya. Nah ini kita itu terus ke belakang daftar isinya mana sih? Nah ini daftar isi ini kamu coba telusuri ini daftar isi. Tag mana yang isi panas ini? Coba bantu ini. Ini ideal gas ya. Specific heat hot common gases. Nah ini lihat yang tadi itu di sini kan ya. Jadi panas jenisnya hanya di suatu temperatur tertentu ya, nggak ada ini. Berikutnya ada yang tabel A21. Nah ini panas jenis selected gases. Nanti itu ini fungsi dari itu. Fungsi ini ada berapa panas jenis ya? Ini panas jenis kan 2 ini. Nah ini fungsi dari temperatur kan ya, persamaannya tahu di sini. Diberi persamaan. Coba kita cari sama-sama. A20 dan 21 ya. Nah, itu kalau baca buku ya dari situ dulu kan ya. Situ dulu bacanya. Paten situ. Dua apa? 21 22 ya. Saya udah ini juga lupa. Nah, ini berapa gas? Ini gas ini. Panas jenis tapi gas ini ya 20 ya 20 ini fungsi dari temperatur ini. Ya fungsi dari temperatur. Gas ideal juga. Nah ini juga dalam bentuk fungsi. Ini yang 21. Bentuk fungsi. Nah mana lagi? Ini udah gas ideal proses entropis dua-dua ya. Ini udah proses hubungan proses pembakaran. Hanya punya data itu aja ya. Datanya hanya itu saja. Ini nilai kalor pembakaran. Ada data. Ini udah data lain. Nah ini, jadi yang tadi itu pilihlah. Dianggap konstan ya di rentang ini. Jadi cara pengerjaannya. Gitu. Nah ini agak repot ya kalau balik ke sini. Ini fungsi. Kalau masuk ke sini karbon dioksida tadi kan ya masukkan persamaan ini T-nya berapa dapat kan ya. T-nya berapa dapat. Tapi ini ada catatan.
Untuk monoatomic gases, nah helium, nitrogen, argon, konstan sepanjang temperatur hasilnya sekitar 5/2 dari R bar. Jadi konstanta gas universal. Ini basisnya, jadi satuannya kilojoule per kilomol. Kan ya, 25/2 kan ya. Ini ingat, ini ada catatan kaki. Kalau di sini nggak ada argon, ininya nggak ada kan ya. Itu ingat. Terus untuk temperaturnya berapa? Nah, tadi karbon dioksida nggak ada. Ada. Ini ada karbon dioksida. Ya pilihlah temperatur berapa dianggap konstan, ya kita asumsikan di temperatur di rentang operasinya. Misalkan beroperasi dari 300 sampai 400 ini Kelvin, kita tetapin di temperatur 350 di tengah-tengahnya. Jadi panas jenis ini diambil. Untuk udara ya 1,0 ini. Itu ya. Nitrogen ini diambil. Kalau di temperatur kamar ya ini. Kalau kita anggap panas jenis di temperatur kamar boleh aja 300 Kelvin kan. Nitrogen segini ya, CP, nanti karbon dioksida juga kan ya. Ini. Nah, gitu ya. Udah nih si Nabil. Saya ingin nanya Pak Novel. Jelas Pak. Terima kasih. Udah Sinopal ya. Udah ya. Nah, jadi itu latih pakai agak ini ya, lompat pakai tabelnya kan. Ya emang di bab itu ya harusnya kemana-mana di bab 3 kan ya. Nah, ini biasanya untuk ini nih, untuk reaksi pembakaran ya, gas-gas itu ya, udara, oksigen. Saya pun nggak database, saya ada ini juga kerjaan yang harus agak saya halusin lagi buat coding. Ini ya ini juga bisa diregresikan kan bisa ya, kalau nggak nyambung ke database yang lain bisa juga. Nah, kalau sudah ini stop share screen, nah ini saya mau manggil ini lagi. PowerPoint yang bab ini berikutnya. Oke, kita masuk ke bab 4. Ini masih kita punya waktu 15 menitan lagi lah. Ya, tapi ini ya, kalau orang bijak bilang kan ya, kalau pekerjaan telah dimulai setengahnya telah selesai. Itu ya orang bijaksana kan ya. Jadi kita harus cepat mulai gitu kan ya. Kalau terus ditunda-tunda ya nggak kerja-kerjain ya. Jadi anak belajar gitu juga. Kayak TA terus ya ini juga anak bimbingan saya udah 1 tahun lebih. Kapan draft masuk? Belum mulai-mulai terus nggak jadi-jadi gitu kan ya. Saya baru nunjuk nanya 2 halaman gitu. Ya karena mulainya diundur-undur terus gitu ya. Jadi belajar tuh makanya saya ajak ini agak maju dikit. Jadi kalau kita lihat silabus ini kan materinya ini kan volumatur kan minggu depan ya Senin kan, tapi kita mending maju aja. Maju lagi 1 inilah 2 sesi lah atau 3 sesi. Nanti bisa ngulang lagi kan itu ya. Bisa ngulang lagi. Nah ini ya jadi sok kok nggak mau muncul ya, muncul nggak? Nah udah ya, udah bisa. Nah ini ya jadi analisis volumatur ya, analisis energi ya. Jadi sebelumnya di bab 2 udah masatur ya, main masatur. Di bab 3 juga sifat dan masatur ini ya, hukum energi juga kan ya. Untuk masatur itu kita banyak udah kan ya. Jadi itu saya harap itu udah semakin ini anak. Nah itu sebenarnya dari pembahas tadi harusnya udah siap untuk OP2 kan ya. Sama lagi satu mengkritisi itu untuk milihnya ya, itu masih belum, kita belum pernah multiple choice ya untuk milih. Itu siap-siap lah ya kuis multiple choice untuk milih supaya anak itu ini anak terlatih. Nah apa tujuan pembahasannya? Nah ini ya jadi penurunannya seperti apa ya konsepnya untuk menurunkan sehingga persamaan itu dapat kan ya. Ya dapat, jadi itu konservasi ya ada massa dan energi di sini 2 ya. Ada 2 untuk volumatur. Ini kelihatan itu. Kelihatan. Volumatur massatur seperti persamaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat massatur itu kasus khusus dari volumatur. Ya ketika volumatur tidak mengalir jadi bentuk persamaannya massatur balik lagi. Balik lagi.
Nah, berikutnya yang kedua, memahami dan mampu ini melakukan analisis ya. Mampu melakukan analisis konservasi massa dan energi pada sistem pelumatur. Ya sudah tentu kemampuan ini bisa diperoleh dengan banyak berlatih kan ya. Exercise. Jadi exercise. Ya, exercise, menyelesaikan persoalan, juga contoh-contoh aplikasi kan ya. Nah, itulah nanti ada contoh-contoh yang akan dibahas. Nozzle, pompa, kompresor, kipas, penukar panas ya. Itu ya. Boiler juga kan ya, sistemnya bukan boiler detailnya kan ya. Nah, penukar kalor ya boiler itu ya, boiler kondensor yang penukar kalor, penukar panas. Nah, ejektor seperti apa? Nah, itu lebih rumit lagi kan ya, lebih rumit lagi. Ejektor. Nozzle lah kita ini. Nozzle sama diffuser itu ya kan lawannya, nozzle diffuser. Nah, ini jadi bisa kita sajikan ya pelumatur bentuknya seperti ini ya. Ini ada sistem ya. Sistem yang garis putus-putus ini. Nanti ada si massa yang masuk lewat permukaan atur ini. Massa yang masuk, ini ada massa yang keluar. Ya, itu ya jadi itu garis putus-putus itu batasnya jadi permukaan aturnya. Jadi batas dari volume atur ya, batas dari volume atur. Nah, terus dari sini kita itu ya kasus yang tadi ini kita lihat di sini ada massa I masuk ya, massa I. Nah, ini volume aturnya segini. Ini kondisi awalnya gimana kondisi ini? Massanya ini totalnya inilah massa I tambah massa kontrol volume. Berikutnya ini nggak ada kita ini kan massa I-nya sehingga ini jadi keluar ada di sini MI. Massanya ini berapa? Nah, ini massa kontrol volume pada saat T tambah delta P tambah ini keluar. Nah, berapa perubahan massa di kontrol volume ini ya kondisi akhirnya ini dikurang awalnya. Jadi ini akhir dikurangan awal. Ya, ini persatuan massa. Jadi ini jadinya kalau kita ini susun balik ke sini, ini persis jadi MI dikurang ME kan ya. MI dikurang ME ya, masuk logika lah kan ya. Jadi yang masuk dikurang yang keluar. Kalau itu positif, jadi massa di sistem itu semakin banyak, semakin besar banyak. Kalau itu negatif, jadi massa di sistem berkurang. Jelas kan? Nah, dari situlah ini perubahan sistem kalau kita basiskan limit waktu, ya kan senangnya gitu ya, supaya ada gunanya ilmu matematikanya kan ya. Nah, limit ketika waktu mendekati nol, nah, sesaat itu, nah jadilah bisa kita tuliskan jumlah laju yang masuk dikurang jumlah laju yang keluar. Itu ya. Nah, ini M dot ini ya rho A kali V. V ini adalah kecepatan, bukan volume ya. V yang kapital yang tegak ini kecepatan. Kecepatan itu tegak lurus dengan permukaan. Kan ya? Ini normal ya. Terus kalau arahnya ke sini ya ini ada bentuk ininya. Koreksinya ya sudutnya. Nah, dalam bentuk integral bisa dituliskan seperti ini. Ya, bentuk integral. Itu ya, jadi bisa segini. Ini kan P normal kan ya, normal kali luas penampakan ini ya dekat lurusnya. Kalau ini miring alirannya salurnya seperti itu ya, di ini kan di cos kan ya, di cos kan cari yang normal. Nah, ini ya masuk dikurangi keluar ya kalau ada yang keluar tempat yang lain. Nah, ini dalam kondisi tuna maka yang sesuatu terhadap waktu itu tidak berubah. Jadi ini nol. Ya sehingga ini sama dengan ini. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Gitu ya, jadi itu poin utamanya itu. Poin utamanya, nah berikutnya ini. Kita perhatikan dalam kehidupan ya, jadi jantung ya, siapa yang ini ya, heart ya. Nah ini dalam kondisi, kita bisa dekatkan dengan kondisi tuna, kan ya. Jadi aliran massa darah dalam jantung itu konstan, total laju masuk yang keluar sama dengan yang
yang masuk, jadi ya masuk sama dengan yang keluar. Jadi nah ini ya jadi jadi ini pun tubuh pun bisa itu ya penerapan di ini ya ilmu termodinamika ya atau ilmu termofluid lah kan ya dalam tubuh. Nah, itu bisa dilakukan juga ya, bahkan untuk pengembangan teknologi ya hal-hal itu harus tahu juga kan ya, harus tahu juga di samping hal yang medisnya ya. Nah inilah ya, jadi anak mungkin lebih ini waktu ini lebih segar pada saya ingat tentang biologi. Nah ini kita bisa buat sistem string. Tuh. Nah konservasi energi ya untuk pengatur. Nah ini energi untuk pengatur. Jadi kita juga mirip dengan yang tadi. Lihatnya kan ini awalnya segini kan ya. Ini ada energi ini, nanti ada exit-nya. Itu ya. Nah, jadi yang awal ini ya, ini dengan ini ya. Nanti terakhir ini setelah waktu yang pakai dengan yang ini. Itu ya, mirip dengan yang tadi. Dengan demikian, masuk ke sini hukum pertama. Hukum pertama juga dipakai. Karena hukum pertama kan awalnya untuk massa 1. Ya, tapi di sini tambahkan volume ini, aliran massa. Nah, jadilah seperti ini. Ya, jadilah seperti ini. Itu ya, jadi tinggal masukkan aja kan ya. Jadi ada tambahan kan kalau di massa gini. Jadi di ini ada aliran ya, alir. Nah, kita lanjut. Ini kan masih ini ya, energi dalam ya di massa tersebut kan ada di itu tuh ada ini juga bahwa kerja untuk mengatur ada kontribusi dari tekanan fluida dan kerja kan ya, karena ada gerak itu ya. Nah laju waktu perpindahan energi oleh kerja dari volume atur pada exit-nya kan ada ini ya, ini tekanan kali ini ya, ini apa, luas penampang kali kecepatan sama dengan volume ya, volume kali tekanan kan untuk energi spesifik kan ya, perserapan luas kan ya, yang juga ini ya si inlet. Nah demikian, kalau demikian maka kerja itu di kontrol volume ini kita uraikan supaya jadi ini kan W kontrol volumenya gimana, W itu kan ada bagian luarnya juga masuk keluar ini. Nah W ini jadi ada kontribusi di exit dan masuknya ngurang. Exit kan melakukan kerja keluar positif. Ini kan dari luar ke dalam negatif, gitu ya. Nah, jadilah ini. Dengan catatan kerja di kontrol sistem ini, WC itu adalah, ini adalah keluar juga, kan ya, keluar sistem. Nah, setelah mempertimbangkan itu, ya, ini masukkan ke sini yang tadi, sehingga nanti ada U tambah VV, itu kan ya. Ini kan VV, kan ya, itu tuh ini udah jadi kontrol volume ini. Nah, ini U awalnya jadi entalpi. Ya, entalpi. Jadi ini jadi bentuk terakhirnya kan ya. Dalam bentuk ini, dalam bentuk integral. Nah, ini supaya agak serem dikit ya. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini ada integral. Ini ekuivalen kan ini. Ya, hanya masanya di ini ya dengan massa jenis, kecepatan agak lurus dengan permukaan. Nah, seperti itu. Itu ini bentuk persamaan integral. Nah, dalam kondisi tuna jadi seperti ini. Ya, tuna jadi seperti itu. Jadi ini 0, ini 0. Nah, itu dulu dah kan ya, itu dulu ya. Jadi ini pembuka, ini sebelum ini masih ada lagi ini supaya mulai nyantol contoh dikit. 2 menit lagi deh, 2 menit. Nah, ini contoh elektrik 1. Coba baca dulu deh, ya. Nah, buat gambarnya nih kan ya, kalau dibuat datanya jadi seperti ini kan ya. Ada data masuk ini. Ini masuk, ini fluida, nah ini panas dari ITER, itu ya bisa digambarkan. Nanti heat lossesnya berapa, kesetimbangan kan ya. Itu. Ini kecepatannya berapa. Nah, data-data itu kan ya, ini ada 1,8 ya kilogram masuk dan keluar kan sama kan ya. Sama temperaturnya beda, udara panas jenisnya berapa. Nah, itu sehingga bisa tahu M dot H kali tambah
V kuadrat per 2 GH-nya berapa, atau VZ-nya itu berapa, itu energi potensial kinetik, kita biar aja karena datar, ya akhirnya perubahan energinya diabaikan, sehingga semakin sederhana ya bersama. Nah ini sebelum masuk ke situ, nah ini asumsi ya. Nah itu jadinya, jadi ini kita udah masuk, artinya mulai masuk bab 4, kan ya? Bab 4, nanti anak tutorial harus ini hari minggu ini jauh udah bab 3 kan ya, sampai minggu depan lagi sekali ya tutorial. Sekali atau 2 kali. Nah itu ya, jadi sampai sini. Jadi ada yang ingin bertanya nggak? Itu ya, jadi kita udah masuk mulai bab 4 ya, jadi analisis energi untuk volumatur. Itu ya, jadi kita udah ini. Ya kalau kalau nggak ada yang bertanya, ada bertanya nggak? Ada nggak? Kalau tidak, ini ya saya akhiri deh kan ya, saya akhiri nyampe ketemu nanti hari kapan kita Jumat ya, di jam biasa. Oke, pukul 14 ya 00. Ya selamat apa? Ya sore ya, menjelang sore ya, nyampe ini. Ya kita akhiri ya, meeting for all. Pak. Yuk,